Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya mau menyapa dengan lebih semangat. Shalom. Oke. Pertama-tama mohon maaf kalau suara saya jadi lebih merdu dari biasanya. Gitu ya. Masih ada bindeng-bindeng sedikit gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa semoga ini gak terlalu mengganggu Bapak Ibu ya. Masih bisa mendengar, amin. Amin. Oke. Hari ini sebelum kita mulai firman Tuhan, saya mau ingatkan Bapak Ibu kembali bahwa kita masih di dalam bulan campaign komunitas. Sama-sama katakan komunitas. Jadi kami dari tim penggembalaan yang ada, tim pastoral yang ada mau menghimbau Bapak Ibu untuk sama-sama mengerti, menyadari dan bergabung di dalam family cell yang ada begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar bulan lalu kita ada kompetisi foto begitu ya. Saya mau umumkan pemenangnya dulu gitu ya. Nah, ini mau mengumumkan pemenangnya mana, suaranya boleh berikan tepuk tangan. Yang sudah masuk di dalam foto-fotonya siapa, coba tepuk tangan dulu. Oh, hampir semuanya ya. Oke, boleh ditampilkan. Jadi dari ada berapa FC yang join ya? Nah, jadi ini adalah FC yang join, boleh kita kasih tepuk tangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan mukanya pada seru-seru begitu ya. Nah, ini ada yang bentuk love, ada macam-macam gitu. Ada lagi slide berikutnya. Yang ada di sini boleh tepuk tangan? Ada ya? Ada saya nggak ya di sini ya? Oh ada. Saya ada di sana ya, yang paling ganteng ya. Gitu. Nah, jadi masih ada lagi atau udah ini? Udah ya. Jadi seperti tadi udah di-spill pemenangnya dengan likes terbanyak. Bapak Ibu bisa lihat nggak dari belakang itu ada jumlah likes-nya. Ya. Yang ini 55. Karena saya maklum ya, yang ini paling muda soalnya ya, yang di sebelah sini ya. Jadi ini oma dan opa yang paling muda gitu ya. Ada yang 300, ini FC Daniel sampai 350 ya. Saya nggak tahu mereka beli likes apa enggak. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ternyata 350 itu belum jadi pemenang. Dan pemenangnya adalah dari FC Revelation 3.0 dengan jumlah like 910 berarti begitu ya. 910 like ya. Yang saya nggak terima, ini ada anggota FC saya ini, Deborah Rosanti. Ngapain dia nge-like di sini? Nah, ini yang bikin kita kalah ya. Gak apa-apa ya. Jadi kita kasih tepuk tangan buat para pemenangnya. Nanti akan mendapatkan tiket nonton. Semua orang yang ada di sini boleh nonton di bioskop. Jadi mereka punya quality time ya. Oke. Boleh masuk ke slide khotbah. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap katakan yes. Oke, hari ini kita masih mau ngomong tentang community. Ada satu cerita di Alkitab, langsung saja biar gak berpanjang lebar. Di Yohanes pasal yang kelima ayat 2-9. Saya boleh dibantu dari belakang aja ya, biar lebih cepat. Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan yang ke-9 Bapak Ibu ya. Jadi ini ada satu kisah tentang cerita di Alkitab. Saya mau bacakan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar begitu ya. Di Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Sama-sama katakan Bethesda. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering baca Alkitab udah pernah tahu nih, oh ini kolam yang mana nih begitu ya. Ada 5 serambinya di ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, maka dia menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat kelima di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ketujuh, jawabannya jelas dari orang ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai
goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Begitu ya. Dan saya mau tanya sama Bapak Ibu gitu ya. Sebuah pertanyaan dari kita baca ini adalah, kenapa 38 tahun sakit dia gak nerima kesembuhan? Saya mau nanya ulang Bapak Ibu ya. Jadi kan waktu kita baca Alkitab kita renungkan sama-sama. Di cerita ini sudah jelas tadi, menurut saya ceritanya sudah sangat jelas. Bahwa kolam ini suatu saat ada malaikat turun, airnya bergoncang begitu ya, kebayang ya. Dan kemudian siapapun, apapun sakitnya, yang pertama kali nyemplung ke sana, itu akan sembuh. Kalau saat ini di zaman ini ada kolam itu Bapak Ibu, saya percaya semuanya pada nunggu di kolam itu. Betul gak? Saya juga mungkin akan ada di kolam itu juga, begitu ya. Mungkin semua orang akan ada di sini, di kolam itu, begitu kan? Karena menanti-nantikan sebuah kesembuhan. Tapi satu hal yang menarik, kenapa orang sakit ini harus menderita 38 tahun? Umur saya aja belum 38 Bapak Ibu. Bayangkan seumur hidup dia mungkin begitu ya. Hampir sebagian besar kehidupan dia lumpuh, dia gak berdaya dan dia gak bisa disembuhkan. Coba pernahkah kita renungkan kenapa 38 tahun sakit dan dia tidak menerima kesembuhan? Padahal kolam itu sudah ada dari zaman dulu, betul gak Bapak Ibu? Dia gak pernah sembuh. Dan tadi di ayat yang ke-7 kan jelas kita baca bahwa dia bilang apa? Gue gak pernah sembuh karena apa? Kalau air itu bergoncang udah ada orang lain yang nyemplung duluan. Permasalahannya begitu, betul gak? Saya mau katakan dengan jelas di slide berikutnya. Kenapa orang ini tidak menerima kesembuhan sampai 38 tahun lamanya? Karena cuma ada satu jawaban. Karena dia tidak tergabung di dalam family cell. Halo? Sepakat gak? Kalau dia tergabung di family cell-nya Pak Robert gitu ya. Yang badannya besar sekali begitu kan. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu jadi orang lumpuh ini dan Bapak Ibu punya anggota family cell yang banyak. Percaya gak? Semuanya akan bantu bagaimanapun caranya. Pokoknya air itu bergoncang, yang sakit duluan yang masuk. Setuju gak? Saya percaya mungkin Pak Daniel sebagai ketua FC dia udah bikin komando. Kita harus jaga-jaga. Kalau airnya goncang kita alang-alangin yang lain biar si Bapak ini masuk duluan. Betul gak? Enggak, mungkin Bapak Ibu ketawa, tapi saya mau kasih tahu permasalahannya jelas di Alkitab tertulis, bukan kata saya. Karena apa? Karena tiap kali kolam itu bergoncang, orang yang sakit ini gak punya teman. Dia gak punya komunitas. Gak ada yang peduli dia perlu nyemplung atau gak nyemplung. Bayangkan kalau dia punya anggota family cell ada 20 orang dan semuanya berjaga-jaga biar waktu air itu bergoncang, orang itu masuk duluan. Sembuh gak lebih cepat? Saya mau katakan bahwa di dalam family cell itu salah satu saluran mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa saya harus ada di dalam family cell, saya mau bilang Tuhan ciptakan mujizat-mujizatnya pasti banyak di dalam komunitas yang sehat. Artinya Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu masih berpikir begitu ya, saya masih perlu ikut family cell atau enggak, saya masih perlu dalam komunitas atau enggak. Jangan sampai kita jadi orang yang lumpuh 38 tahun karena kita gak ada yang bantu untuk menuju kepada kesembuhan itu. Saya percaya mungkin ada banyak hal yang terjadi begitu ya. Di next slide saya tulis adalah komunitas itu sama dengan pertolongan Tuhan. Komunitas itu adalah salah satu aplikasi, sebuah tools, sebuah hal, sebuah tempat yang Tuhan sediakan di mana ada pertolongan Tuhan. Sepakat sama saya? Tuhan bisa memakai family cell sebagai saluran mujizat Tuhan. Jangan pernah meremehkan, oh Pak yang penting saya berdoa di rumah Pak. Saya berdoa di rumah saat teduh itu udah 2 jam, 3 jam sendirian Pak, begitu ya. Itu gak salah, itu betul. Tapi saya mau bilang ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada satu hal yang tidak boleh kita singkirkan bahwa komunitas adalah tempat di mana Tuhan bisa berkenan atas mujizatnya. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam family cell, di dalam komunitas, sama-sama kita mau bergabung dalam komunitas, amin? Amin? Coba yang punya tangan taruh tangannya di dada, sama-sama bilang gini, saya harus ikut dalam family cell. Oke?
Di dalam firman Tuhan hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu 2 hal kenapa harus kita ikut family cell. Begitu ya. Saya tahu dari minggu-minggu yang lalu semuanya ngomongin komunitas dan beraneka ragam begitu ya. Betul ya? Kan kemarin ngomongin komunitas, 2 minggu lalu ngomongin komunitas tentang bagaimana orang yang disembuhkan dan segala macam. Saya percaya ada banyak hal, ada banyak cerita di dalam Alkitab begitu ya. 2 hal kenapa kita harus ikut dalam family cell. Saya mau bacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kenapa kita harus ikut family cell? Ini bicara tentang minyak seorang janda. Bapak Ibu masih ingat cerita di Alkitab ya, mungkin yang baca Alkitab ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat kedua bilang begini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sama-sama katakan wow. Kalau kita baca tentang cerita ini pasti ada banyak poin, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi saya mau tanya satu hal menurut Bapak Ibu. Dari manakah sumber solusi yang didapatkan dari janda ini? Kita tahu dia anggota family cell loh Bapak Ibu ya. Betul gak? Dia anggota family cell. Jadi dia sama suaminya itu family cell barengan sama Elisa. Elisa ini ketua family cell-nya, betul gak? Dia punya persekutuan yang baik. Kan istrinya bilang, nih suamiku tuh hambanya Elisa. Jadi dia memang tergabung di dalam satu komunitas yang jelas, betul gak? Dia dimuridkan, dia dibimbing, mereka saling sharing kehidupan. Saya percaya kalau si janda ini itu gak deket sama Elisa, dia gak mungkin cerita, betul gak? Kan ini hal yang sangat privacy, betul gak? Karena dia deket sama Elisa, dia datang ke Elisa dan dia tanya bahwa oh begini loh masalahnya, begini loh masalahnya, begini loh masalahnya. Saya mau bilang, janda ini bukan dia gak kenal Tuhan. Bukan dia gak pernah berdoa. Saya percaya sebelum dia ke Elisa, mungkin udah berhari-hari dia di rumah dan menangis, berdoa, saat teduh. Mungkin semua sudah dilakukan, tapi dia tetap butuh yang namanya seorang ketua family cell. Betul gak? Ada hal yang mungkin kita gak bisa selesaikan sendiri Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Dan kita baca di dalam Alkitab ini, si janda ini pergi ke Elisa dan Elisa sampaikan solusinya, tentunya hikmat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan, betul gak? Itu asalnya dari mana? Dari family cell. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi terhadap mujizat ini, itu bukan cuma dilakukan sama si janda miskin ini. Dia butuh anggota family cell yang lain buat minjem bejana. Halo? Sepakat sama saya kita pahami ini? Gak akan ada minyak yang berkelimpahan kalau gak ada bejana dari anggota family cell yang lain. Mungkin ada hikmat kepada ketua family cell-nya, tapi anggota family cell-nya juga perlu sama-sama bergandengan tangan, minjemin, saling membantu, saling tolong menolong, betul Bapak Ibu? Untuk minjemin bejana-bejananya. Dan sampai akhirnya tadi kita baca di Alkitab, bejana-bejananya penuh dengan minyak. Janda ini sama 2 orang anaknya yang hampir diambil begitu ya. Bisa selamat, hutangnya terbayar bahkan lebih. Betul gak? Dia bisa hidup,
Biaya hidup mahal gak Bapak Ibu? Mahal. Artinya berkat Tuhan yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar menyelesaikan mujizat, tapi memberikan berkat berkelimpahan. Dan itu semua adanya di dalam family cell. Sepakat gak sama saya? Ada banyak cerita di dalam Alkitab yang saya temukan. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh pertolongan kakak rohani, bapak rohani. Butuh gembala dari family cell. Butuh ketua family cell. Dan Tuhan banyak berkenan atas komunitas tersebut. Minggu lalu Bu Susanti, minggu lalu Pastor Albert Egmont ya. Tapi Bu Susanti udah bilang ya, dia cerita tentang 4 orang lumpuh. Orang lumpuh itu gak bisa disembuhkan kalau gak ada anggota family cell-nya yang bantu untuk bawa ke Tuhan. Setuju gak? Ada banyak cerita di Alkitab Bapak Ibu tentang cerita seorang perwira yang bilang ke Tuhan bahwa hambanya di rumah sedang sakit. Saya mau kasih tahu, Tuhan melihat iman perwira tersebut, bukan melihat orang yang sakit. Artinya doa dari anggota family cell-mu, doa dari ketua family cell-mu, itu tuh berdampak di hadapan Tuhan. Sepakat gak? Bapak Ibu sampai sini mengerti dan memahami bahwa pentingnya family cell dalam kehidupan kita. Jangan sampai dengan hari ini kita menanti-nantikan mujizat Tuhan. Ternyata Tuhan udah bilang sama kita, itu mujizatnya udah ada tapi di dalam family cell. Solusinya udah ada di dalam family cell. Dari cerita yang singkat ini ada 2 poin. Yang pertama, saya mau katakan bahwa family cell itu membuat kita memahami kehendak Tuhan. Waktu setiap kita masuk di dalam family cell bersama-sama, poin yang harus kita pahami bahwa family cell itu membuat kita memahami kehendak Tuhan. Kan dikatakan di Amsal 27 ayat yang ke-17 begitu ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagaimana kita bisa tajam di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa radikal di hadapan Tuhan, bagaimana kita semakin dewasa kerohanian kita di hadapan Tuhan, kita perlu diasah, perlu ditajamkan. Kalau gak ada yang menajamkan gak mungkin tajam, betul gak Bapak Ibu? Yang menajamkan kita siapa? Sesama kita. Kita jadi orang yang semakin sabar ketika kita ada di dalam komunitas, betul gak? Kita menjadi orang yang semakin murah hati ketika ada kita di dalam komunitas. Kita bisa mengaplikasikan seluruh apa yang kita dengar di hari Minggu. Itu bukan di hari Minggu Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu hari Senin sampai Sabtu ada dalam kehidupanmu, ada dalam komunitas, ada dalam keluarga, di rumah. Itu ada aplikasi firman Tuhan. Kalau semuanya kan hari ini semuanya muka berseri-seri begitu ya. Betul gak? Oh abis ibadah semuanya happy begitu ya. Merasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan akan lakukan, yang Tuhan akan berikan kehendak-kehendaknya. Itu akan lebih mudah dipahami ketika Bapak Ibu masuk di dalam komunitas. Sama seperti Elisa dan janda miskin itu. Betul gak? Elisa bisa memahami kehendak Tuhan. Itu lewat mana? Ketua family cell-nya Bapak Ibu. Walaupun seringkali kita bilang, Pak saya mau berdoa aja di rumah sendiri. Boleh gak? Boleh. Tapi saya mau bilang, jangan-jangan ternyata Tuhan sediakannya di dalam family cell. Jangan sampai kita menunggu-nunggu di tempat yang salah. Jangan sampai kita menunggu-nunggu di waktu yang salah. Karena Tuhan udah siapkan family cell di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Saya sangat bersuka cita kalau saya lihat sudah sangat banyak begitu ya di sini ya. Yang tergabung di dalam family cell. Yang mungkin kalau ditanya mager, saya juga mager Bapak Ibu. Tahu ya mager ya? Kayaknya malas aja begitu ya. Kan harusnya Sabtu mah santai-santai begitu ya. Tiba-tiba diajakin family cell kayaknya ntar aneh gak ya ngobrol sama orang baru begitu ya. Tapi saya bersyukur puji Tuhan ada banyak jemaat di tempat ini menyadari dan melakukannya bahwa family cell itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan ini diulang-ulang lagi Bapak Ibu? Kenapa pengingat ini diulang-ulang lagi? Karena kita mau harapan kita Bapak Ibu semua ada di dalam komunitas. Karena saya percaya komunitas itu membuat kita semakin kuat. Jadi dengan adanya family cell akan membuat kita memahami kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu ya, ini poin yang kedua. Hari ini saya khotbah tidak terlalu lama. Tapi saya gak tahu ya nanti tahu panjang di belakang ya. Biasanya sih begitu. Yang kedua adalah family cell membuat kita bisa berlari menuju panggilan Tuhan. Garis bawahi kata berlari, sama-sama katakan berlari.
Saya percaya setiap kita Bapak Ibu dalam kehidupan ini pasti punya pergumulan, punya beban, betul gak? Punya hal yang masih dipergumulkan itu banyak banget gak? Banyak ya? Banyak atau enggak? Kalau dilihat muka Bapak Ibu sih banyak. Gitu ya. Kayak kan masih ada banyak hal yang jadi sebuah pergumulan begitu ya. Boleh next slide? Jadi saya awal tahun lalu begitu ya Bapak Ibu ya. Saya awal tahun ini begitu ya. Saya dapat free miles. Tahu yang miles kartu kredit begitu ya. Jadi kita dapat pergi gratis ke Taiwan pulang pergi lah begitu ya. Bertiga saya, Felis sama Z begitu ya. Dan waktu saya pergi ke Taiwan gitu ya. Saya tuh kan pergi cuma bertiga. Bawaannya banyak gak? Banyak. Nah seperti yang digambar inilah begitu ya. Ada koper-koper yang sangat besar gitu ya. Dan saya rasakan gitu ya bahwa waktu saya pergi sendirian dengan bawa koper yang begitu banyak. Itu membuat saya kesulitan. Apalagi nih kalau Bapak Ibu lihat gambarnya. Gak usah lihat ke sini dulu ya. Saya bukan mau bagi-bagi koper, tenang. Bapak Ibu lihat gambar ini. Oke. Lihat gambar ini bahwa kopernya gede banget gak? Dan di momen ini saya harus naik tangga Bapak Ibu. Kebayang susahnya seperti apa? Kebayang dong. Harus bawa stroller, bawa 2 koper besar, 1 koper kecil begitu ya. Udah gitu kita udah capek banget. Karena kita ceritanya perginya mau ngirit begitu ya. Kita naik bis segala macem. Semuanya itu banyak hal-hal kendala yang terjadi lah begitu ya. Dari diomelin tukang taksi gara-gara kelamaan naiknya. Ya kan bawanya susah ya. Dia mah gak bantuin. Saya kan lu bantuin dong begitu ya. Kita bawa-bawa pernah diomelin supir bis gitu ya. Kita pernah terlambat 1 menit di depan pintu bis tiba-tiba dia ketutup. Gara-gara bawa begituan banyak dan kita harus nunggu 3 jam untuk bis berikutnya. Dan waktu saya ada di sana saya berpikir bahwa begini. Terlalu banyak beban yang dibawa itu membuat saya gak bisa lari dengan cepat. Iya dong. Dan saya percaya Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita tuh bebannya banyak Kak. Jujur dah. Jangan di gereja gak jujur ya. Kalau saya bersuka cita yes gitu kan. Tapi kalau ditanya gitu ya. Pak punya pergumulan apa? Oh yang 1 begini, 2 begini, 3 begini. Betul gak banyak pergumulan? Banyak ya. Nah saya mau ilustrasikan sedikit Bapak Ibu ya. Setuju gak kita punya banyak sekali pergumulan dalam kehidupan ini? Mungkin bisa yang pertama apa nih? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa jadi pergumulan gak? Pak saya kalau berdoa di rumah tuh gak pernah ngerasa Tuhan begitu ya. Ini perlu dibawa gak dalam kehidupan kita? Perlu dong. Kan jadi pergumulan ya. Tiap kali saat teduh, tiap kali baca Alkitab kok kayaknya gak masuk-masuk begitu ya. Udah gitu ada pergumulan yang lainnya. Finansial begitu ya. Jangan ada yang bilang begini, Pak ini harusnya finansial koper yang paling gede karena masalahnya paling gede. Ya boleh begitu ya. Tapi biasanya ada gak pergumulan finansial ada? Perlu dibawa gak? Apa saya tinggalin aja? Bunuh diri gak usah hidup gitu kan enggak kan? Jadi semuanya kan harus dibawa, betul gak? Banyak gak? Banyak begitu ya. Ini apa lagi nih? Studi. Yang mau kuliah, yang mau sekolah begitu ya. Yang mau lanjut S2, banyak gak bebannya? Banyak ya. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan di dalam kehidupan kita, itu pasti banyak bebannya banyak gak? Banyak sekali. Apa cuma ini doang? Ada yang gak pernah berantem sama mertua? Nah kan belum ada di sini ya. Banyak Kak. Ada yang gak pernah berantem sama tetangga gara-gara bau sampah. Kan banyak kan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang bikin kita itu setiap harinya, setiap minggunya itu penuh dengan beban banyak kehidupan. Betul gak? Ini ada apa lagi? Coba dong dinaikin. Kok kalian malah duduk? Oh di bawah aja katanya begitu ya. Coba di sini. Ini apa? Ini beban apa? Keluarga inti. Banyak ya. Apalagi ayo. Ini apa? Cicilan. Jangan bilang Pak cicilan harusnya koper yang paling gede karena cicilan saya paling banyak. Jangan begitu ya. Oke apalagi? Ini apa? Pekerjaan. Banyak gak bebannya? Apalagi? Relasi sesama. Banyak gak? Belum konflik sama teman kantor, konflik sama rekan usaha, partner bisnis begitu ya. Ini ada yang berusaha, ada yang bekerja. Ini apa? Keluarga besar. Biasanya paling ruwet ya, paling ruwet ya. Ya. Jadi
Sebanyak ini Bapak Ibu, kalau saya bawa ini semua sendiri, saya bisa berlari nggak? Oke, misalkan kuat Pak, saya udah nge-gym Pak. Saya nge-gymnya pokoknya udah banyak sekali lah saya nge-gym gitu ya. Saya pikirlah sendiri gitu ya. Kan ada ya orang-orang gini, enggak saya nggak butuh dibantu orang. Saya paling semangat sendiri begitu ya. Selamat pagi, semangat pagi begitu ya. Jadi semuanya dibawa sendiri. Saya susun-susun dulu begitu ya. Kira-kira bagaimana saya bawanya sendiri ya. Ini apa nih? Oh relasi ya. Bisa tenang, saya bisa sendiri kok. Saya nggak perlu orang lain untuk bantu saya ya. Gitu ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa dong. Kalau nggak bisa, bukan cowok itu ya. Kan harus bisa dong begitu ya. Ini caranya bagaimana ya? Tunggu. Bisa tenang. Bisa dong? Bisa saya jalan? Kehidupan kita kan sering begini dong. Saya lihat lah, apalagi yang muka bapak-bapak ya, bebannya banyak kan. Belum uang sekolah nih belum ada di sini loh ya. Uang sekolah, anaknya mulai gede pacaran tapi ngaco begitu kan. Nah ini kan banyak bebannya, betul nggak? Waktu Bapak Ibu mau jalan bisa lari nggak? Bisa lari? Bisa sembah Tuhan? Ku kagum hormat. Angkat tangannya berat Bapak Ibu. Boro-boro senyum, betul nggak? Jalan aja keringetan nggak? Tiap hari dijalanin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bisa nggak? Bisa ya, tapi capek nggak? Capek nggak? Masih mau jalan begini begitu ya. Jalani hidup sendiri begitu ya. Pak David jangan lihat, kok beban saya banyak Bapak ketawa begitu ya. Bawaannya kalau orang udah emosi Bapak Ibu ya. Ngelihat semua orang jadi kesel, betul nggak? Kalau bebannya banyak, ke gereja banyak cicilan, banyak utang begitu ya. Udah gitu nggak ada yang bisa di-sharing, abis berantem sama istri duduk di sebelahan aja sebenarnya mau pisah di gereja begitu kan. Jadi banyak hal, kendala, semuanya mau dibawa sendiri, bisa nggak? Bisa, tapi saya bisa lari nggak? Bawa begini? Nggak bisa dong. Gimana caranya saya lari bawa begini? Boro-boro lari, mau senyum aja dipaksa. Masih, oh ya shalom gitu ya. Padahal bebannya banyak gak? Banyak. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hal seperti ini yang membuat kita nggak pernah maksimal di hadapan Tuhan dong. Ya nggak? Kalau beda ceritanya begini, dengerin. Kalau saya ikut family cell, begitu ya. Coba dong, ketua family cell saya mana? Pak Henry. Jangan diam-diam, anggota kamu lagi banyak beban ini. Ya. Nah coba Pak Henry, Pak Adi boleh coba bantu ya ke sini ya. Ini ada anggota saya sama ketua family cell saya ya. Kalau saya datang tiap family cell saya bilang gini, Pak beban hidup saya lagi banyak Pak. Boleh dibantu nggak Pak? Jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat. Ya seikhlasnya Bapak lah sebagai ketua family cell gitu ya. Kan ketua family cell katanya kenal Tuhan lebih lama. Masa bawanya yang kecil begitu ya. Tolonglah Pak diangkat ya Pak. Yang mana Pak? Tolong dibantu. Saya udah bertahun-tahun punya kendala di bawah ya Pak ya. Ya saya udah capek banget Pak hidup ini begitu ya. Dibantu. Justru yang cicilan ini paling penting. Saya kasih ke ketua family salah saya dulu ya. Gimana caranya begitu ya. Kalau kita jalan bertiga, kita berjalan bisa lebih cepat gak? Bisa dong? Ya gak? Karena saya udah sharing beban saya. Ini kan yang namanya di dalam family cell. Ayo Pak, kok Bapak kayak keberatan sih? Bantunya ikhlas dong kalau di family cell begitu ya. Nah kalau kita di dalam family cell kita bisa namanya itu sharing beban Bapak Ibu, betul gak? Kita bisa bagikan beban-beban kehidupan kita. Walaupun dia juga ngerasa gini, kok jadi gue ya yang harus mikirin dia gimana bayar cicilan begitu ya. Nah tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa waktu kita tergabung di dalam family cell, ini ilustrasi yang sangat menggambarkan kita bisa berlari lebih cepat. Betul? Tepuk tangan dulu buat ketua dan anggota family cell saya. Saya boleh undang pemain musik ke depan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa di dalam family cell itu banyak mujizat Tuhan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu kelihatan muka-mukanya semua penuh beban, engkau bisa ngurangin bebanmu dalam family cell. Minimal waktu engkau cerita, mendengar, kasih tahu apa yang sedang menjadi pergumulan, itu meringankan beban kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini engkau belum tergabung di dalam family cell, kita harus sama-sama menyadari, memahami bahwa family cell itu
adalah sebuah kewajiban dan sebuah tools yang sama-sama kita harus pahami begitu. Bahwa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Next slide. Dikatakan setiap orang ditentukan oleh komunitasnya. Gitu ya. Setiap orang ditentukan oleh komunitasnya. Sama-sama katakan setiap orang ditentukan oleh komunitasnya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kan udah banyak orang bilang begitu ya. Ada pepatah bilang apa? Tunjukkan saya siapa komunitasmu, saya tahu masa depanmu, begitu ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, seseorang itu dilihat akan berhasil, akan sukses, akan punya karakter berkembang atau enggak, itu dilihat dari komunitasnya. Kalau Bapak Ibu masuk di dalam komunitas yang sehat, saya percaya pertumbuhanmu akan semakin sehat. Tapi kalau engkau tidak ada di dalam komunitas yang sehat, engkau cuma berjuang sendiri, bisa gak? Bisa. Cuma pasti gak akan maksimal. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mau kasih tahu kabar baiknya adalah family cell di tempat ini itu masuk dalam kategori pergaulan yang baik. Begitu kan? Jadi Bapak Ibu harus tergabung. Garis bawahi dengan warna merah harus tergabung di dalam family cell. Karena itu yang membuat kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu yang mengubah kebiasaan kita. Dari kita yang gak pernah peduli sama orang, kita jadi mulai peduli sama orang. Dari kita yang biasanya ngaret, gak on time begitu ya. Kan dibentuk sama Tuhan di situ. Dari hal-hal yang banyak mungkin yang perlu kita perbaiki. Kan waktu khotbah saya bulan lalu saya udah bilang. Family cell itu bukan tempat orang suci, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang di dalam Tuhan. Saya berdoa dengan firman Tuhan yang singkat ini, dengan firman Tuhan yang simpel ini, Bapak Ibu bisa menyadari bahwa family cell itu penting buat kita. Amin. Saya mau tampilkan sedikit, ini daftar family cell sekali lagi gitu ya. Karena ini kita promosi lagi begitu ya. Karena saya mau Bapak Ibu tergabung dalam family cell. Kita sekarang ada 10 family cell. Bapak Ibu bisa pilih, Bapak Ibu bisa hubungi begitu ya. Para ketua family cell-nya, saya juga tergabung dalam family cell, Pak Michael juga gitu ya, Pak Didi juga tergabung. Kita semua di sini tergabung dalam family cell dan saya percaya Bapak Ibu. Memang butuh satu langkah ketidaknyamanan untuk masuk dalam family cell. Iya enggak? Pasti. Minggu pertama, minggu kedua mungkin terasa aneh datang family cell. Tapi ketika Bapak Ibu sudah datang, bayar harga, berkorban, saya percaya Tuhan itu perhitungkan itu semua. Dalam kehidupan ini kalau bagi saya Bapak Ibu ya, saya belum tua begitu ya. Tapi baru ya mungkin setengah jalan kali begitu ya kehidupan ini ya. Saya ngerasa semuanya itu butuh bayar harga, gak ada yang gratis. Betul ya? Saya tutup dengan ilustrasi begini. Siapa di sini Bapak Ibu yang hobi atau suka main time zone? Time zone. Tahu time zone ya? Tempat bermain di mall begitu ya. Atau ada fun world apa? Bapak Ibu pernah main? Pernah. Pernah ya? Ya ajak anak main, ajak cucu main begitu ya. Kalau Bapak Ibu main time zone, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh semua orang, itu butuh ngapain Bapak Ibu? Butuh bayar. Sepakat sama saya? Jadi butuh bayar dulu untuk bisa main time zone. Waktu Bapak Ibu mau main, Bapak Ibu bayar suka-suka. Mau isi 50 ribu, 100 ribu, 1 juta, 10 juta. Pokoknya bebas. Tergantung berapa besar yang Bapak Ibu mau bayar. Betul ya? Dan setelah itu saya mau nanya Bapak Ibu. Bebas gak mainnya? Bebas dong. Karena Bapak Ibu udah bayar. Mau itu digesek-gesek semua alatnya gak dimainin boleh gak? Ada yang larang Bapak Ibu? Gak ada. Karena udah bayar harga. Udah dibayar duluan. Jadi suka-suka. Tapi kalau Bapak Ibu lakukannya dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan sungguh-sungguh. Sebelum main nih misalkan main mesin basket begitu ya. Bapak Ibu berdoa dulu gitu ya. Dalam lindungan Tuhan gitu ya. Udah gitu Bapak Ibu dalam nama Yesus main dengan sangat semangat gitu ya. Yakin main bolanya dengan baik gitu ya. Setelah main dapat reward gak? Dapat ya. Bentuknya apa? Tiket gitu ya. Seperti poin tiket begitu ya.
Kalau sekarang udah ada yang digital, ada yang masih keluar di kertas begitu ya. Dan setelah itu kalau Bapak Ibu kumpulin, semuanya kumpulin begitu ya. Itu bisa ditukerin sebuah reward gak? Mau boneka, kalau ibu-ibu milihnya rice cooker begitu ya. Jadi ditukerin itu segala macam, itu bisa ditukerin gak? Bisa. Saya mau kasih tahu bahwa konsep ini itu sama kayak konsep kehidupan kita. Semuanya butuh bayar harga gak? Butuh bayar harga. Tapi ada dua jenis orang. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang cuma main-main dalam kehidupan ini. Tapi semuanya sama-sama bayar harga gak? Sama-sama bayar harga. Yang datang ke gereja juga ada dua jenis gak? Ada. Sama-sama bayar parkir, betul Bapak Ibu? Sama-sama bayar parkir kan? Datang ke sini bangun pagi, sama-sama bangun pagi kan? Tapi ada dua orang yang datang ke sini. Yang sungguh-sungguh sama yang enggak. Bayar harganya udah sama belum? Sama. Kalau ada yang puji Tuhannya cuma gini, aduh malas banget WL dia lagi begitu ya. Kan ada yang begitu ya mungkin ya. Tapi ada yang benar-benar sungguh-sungguh begitu ya. Sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dapatnya beda gak? Beda. Walaupun sama-sama bayar harga. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang gak pernah berhutang. Tuhan kita Tuhan yang selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maleakhi 3 ayat 18 bilang apa? Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah sama Tuhan dengan orang yang gak beribadah sama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sama orang yang gak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan bikin beda. Dan saya percaya lewat kesungguh-sungguhan kita, lewat bayar harganya kita, itu akan mendatangkan sesuatu. Termasuk di dalam Bapak Ibu melangkahkan kaki, bayar harga, berkorban, keluar dari zona nyamanmu yang biasanya di rumah, masuk dalam komunitas, itu bagian dari bayar harga dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya, saya berani jamin Bapak Ibu. Bapak Ibu bandingkan misalkan kau sekarang belum tergabung dalam family cell, ntar lihat 6 bulan setelah engkau masuk dalam family cell, kehidupanmu pasti berbeda. Saya jamin. Mungkin mobilmu gak nambah mungkin, enggak. Tapi pasti damai sejahtera Tuhan ada. Sukacita Tuhan ada. Perkenanan Tuhan tuh ada dalam komunitas itu. Jadi sama-sama kita tergabung, sama-sama kita berdoa, biar setiap kita semuanya ada di dalam family cell. Amin Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan ini bisa dipahami kita sama-sama dan menyadarkan kita untuk kita masuk dalam family cell. Nanti saya mau minta tolong Pak Michael untuk yang perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selalu hidup. Yesus
Firman Tuhan berkata, bila engkau makan dan minum sehidang-hidang Tuhan, hendaklah kita makan dan minum dengan cara yang benar. Artinya waktu kita makan dan minum sehidang-hidang Tuhan, kita harus hidup dalam benar. Kita benar bukan karena perbuatan, tetapi oleh anugerah kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang turun atas kita. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke perjamuan ini, mari Bapak Ibu, pribadi-pribadi kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Bila ada sesuatu yang diingatkan, ada hal-hal yang diingatkan, yang kita lakukan sepanjang bulan ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari akui di depan Tuhan. Barang siapa mengakui setiap dosanya, Tuhan berkenan mengampuni, menyucikan, membenarkan setiap kita. Namun barang siapa menyimpan sedikit kecil apapun dosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Yuk kesempatan ini, mari datang kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa, ini hidupku. Kami bersyukur kalau kami ada pada pagi dan siang ini untuk makan dan minum sehidang-hidang Engkau. Namun ya Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami layak makan dan minum sehidang-hidang-Mu, untuk berkenan mendapat berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Apapun yang kami lakukan, baik sengaja dan tidak sengaja, dengan pikiran dan perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai apa yang Kau kehendaki akan pribadi kami. Supaya kami boleh hidup sesuai firman yang Kau nyatakan kepada kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Atas kelemahan kedagingan kami, ampuni kami ya Tuhan. Ya. Kau selidiki hati kami. Kami mau hidup benar di mata-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Namun kedagingan kami kadang-kadang lemah. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap doa kami di tempat ini. Dan kami yakini dan kami percaya. Oleh anugerah kasih-Mu Tuhan, Engkau mengampuni kami. Engkau layakkan kami makan dan minum sehidang dengan Engkau. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami siapkan pribadi-pribadi kami untuk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Perjamuan bisa dibagikan. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan terima lebih dahulu. Mari. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Ada yang belum terima boleh angkat tangan, bisa dibantu. Yesus, kalau sudah semua, yuk mari kita bangkit berdiri. erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari dalam Yesus Kristus. Bahwa malam sebelum Ia serahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti kita, mengucapkan syukur dan mecah-mecahkannya seraya berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepadaku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan dan kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Demikian pula sesudah ia makan, dia mengambil cawan, mengangkat cawan kita ke atas dan mengucapkan syukur atas seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berbahagialah kita, setiap pribadi-pribadi kita pada siang ini, yang oleh karena kasih anugerahnya kita dilayakkan makan dan minum sehidangan dengan Dia. Oleh karena itu, ekspresikan ucapan syukurmu. Jangan ada yang diam. Ekspresikan dengan caramu bagaimana engkau bersyukur kepada Tuhan. Rasakan ucapan syukurmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, tiada yang sepertimu, Kau layakkan kami sehidangan dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kau ampuni kami, Kau kuduskan kami, Kau benarkan kami oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kalau kesalahan dan dosa kami Kau ampuni, maka saat ini kami percaya segala sakit penyakit kami Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala beban kehidupan kami ya Tuhan, Kau angkat di dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami percaya, kami tak akan pernah berjalan sendiri, karena Engkau beserta kami, Engkau menyertai kami, Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengerti akan setiap kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau berkata, Bapa yang di dunia ini sekalipun ya Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak akan ada anak yang meminta roti dikasih ular, tetapi Engkau mau memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau Allah yang tahu kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau tahu ya Tuhan. Pada waktu yang tepat Engkau akan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Bapa terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya ya Tuhan. Tiada kata-kata, untayan kata yang indah apapun bisa membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami hanya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya kata terima kasih kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi puji syukur Tuhan, puji syukur hanya bagi